Nah, kita masuk ke pembahasan yang nomor 1. Jika panjang sisi suatu persegi adalah 14 cm, maka luas daerah yang diarsir adalah titik-titik. Nah, perhatikan ya, daerah ini merupakan seperempat lingkaran. Nah, maka kita cari dulu luas totalnya, yaitu seperempat dikalikan dengan 22/7 dikalikan dengan 14 kali 14, jari-jarinya 14. Nah, kemudian ini saya coret, tinggal 2 di sini. Ini juga saya coret, tinggal 2 di sini. Saya coret 22 dengan 2, di sini 11. Maka 11 kali 14 itu adalah 154. Ini luas totalnya. Nah, sekarang kita cari luas daerah yang tidak diarsirnya. Perhatikan ya. Yang ini kan sama panjang sisinya kalau dia dibagi 2. Karena inilah merupakan lingkaran. Nah, maka di sini 7, di sini juga 7. Nah, ini 7, ini juga 7. Perhatikan yang terjadi adalah ada persegi yang kecil. Ya kan? Misalkan ini saya buat si A, si B, si C dan juga si D. Persegi ABCD. Nah, berarti luas persegi ABCD itu kan sama dengan 7 kali 7. Berarti ini 49 kan gitu. Nah, perhatikan daerah yang ini, yang saya checklist ini. Ini kan setengah lingkaran. Kalau ini digabungkan dua-dua ini dengan jari-jarinya 7, maka ini luas setengah lingkaran itu dengan jari-jari 7 ya. 22/7 dikalikan dengan 7 dikalikan dengan 7 dikalikan dengan setengah. Nah, berarti ini saya coret di sini 1 ya. Sini juga 1. 22 saya coret dengan ini, di sini 1, di sini 11. Berarti 11 kali 7 itu sama dengan 77. Nah, maka luas daerah yang diarsir ini adalah luas totalnya dikurang dengan 49 ditambahkan dengan 77. Ya kan? Maka 154 dikurang 126. Maka ini hasilnya adalah 28. Inilah luas daerah yang diarsir. Jawabannya yang B. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang nomor 2. Jika 2/5 dari lingkaran kecil dan 1/3 lingkaran yang besar mempunyai daerah yang diarsir. Nah, hitunglah perbandingan atau rasio dari total daerah yang diarsir dan juga total daerah yang tidak diarsir. Itu yang ditanyakan. Nah, maka ini lingkaran yang kecil ini saya anggap dia itu si L1, yang ini si L2, lingkaran yang besar. Lingkaran yang besar ini mempunyai jari-jari sebesar R besar, dan juga lingkaran yang kecil ini mempunyai jari-jari R kecil. Apa hubungan kedua lingkaran ini berdasarkan daerah yang diarsir ini? Berarti 2/5 dari lingkaran yang kecil. Berarti ini ya, V R pangkat 2 sama dengan 1/3 lingkaran yang besar. Maka ini 1/3 V R pangkat 2 kan gitu. Nah, maka si V nya ini bisa saya coret. Yang terjadi itu adalah R pangkat 2 sama dengan 5/6 R pangkat 2. Inilah hubungan R atau jari-jari dari kedua lingkaran ini. Nah, sekarang masuk kita ke luas daerah yang tidak diarsir. Luas daerah yang tidak diarsir ini adalah V R pangkat 2 lingkaran yang besar. Berapa banyak daerah yang diarsir lingkaran yang besar? 1/3 V R pangkat 2 ditambah dengan V R pangkat 2 dikurang dengan daerah yang diarsir lingkaran yang kecil itu adalah 2/5 V R pangkat 2. Nah, berarti ini sama dengan berapa? 2/3 V R pangkat 2 ditambah dengan 3/5 V R pangkat 2. Nah, ini sama dengan R pangkat 2 ini yang kecil ini kita gunakanlah ini. Nah, maka 2/3
V R pangkat 2 ditambah 3/5 V R pangkat 2 itu kan sama dengan 5/6 R besar pangkat 2. Nah, maka ini saya coret 5-nya di sini. Tinggal 1, yang ini saya coret tinggal 2 kan gitu. Nah, maka ini hasilnya adalah 2/3 V R pangkat 2 tambah 1/2 R pangkat 2 itu sama dengan 7/6 V R pangkat 2. Itulah daerah yang tidak diarsir yang ini. Nah, berarti daerah yang diarsir dibandingkan dengan daerah yang tidak diarsir itu adalah 1/3 V R pangkat 2 dibanding dengan 7/6 V R pangkat 2. Nah, maka ini saya coret dengan ini. Kemudian si 3 ini saya coret dengan ini. Berarti di sini berapa? 2 ya. Nah, maka perbandingannya kalau kita kali silang adalah 2/7. Inilah jawabannya. Yang E. Nah, kita masuk ke pembahasan yang nomor 3. Vira hendak bepergian dengan menumpang taksi. Grafik di bawah ini menunjukkan tarif yang harus ia bayar. Nah, perhatikan sumbu Y itulah merupakan biaya yang dia keluarkan. Dan juga sumbu X ini menyatakan jarak yang dia tempuh. Nah, yang ditanya adalah jika tempat yang dituju Vira jauhnya 30 km, maka ia harus membayar titik-titik rupiah. Nah, jadi caranya gini, perhatikan ya. Kalau misalnya dia itu 4 km, maka si Vira itu harus membayar sebesar 15.000. Nah, kemudian kalau misalnya dia tempuh sejauh 8 km, perhatikan ya grafiknya, 8 km, maka yang dia bayar itu adalah sebesar 25.000. Nah, berarti dari pernyataan ini bisa kita simpulkan bahwasannya kalau dia tempuh 4 km itu, maka dia harus membayar 10.000. Dari mana 10.000 ini? Selisih dari 25.000 dengan 15.000. Nah, berarti kan yang ditanya 30 km ya. 30 km, maka dia akan membayar X. Nah, berarti ini adalah merupakan perbandingan senilai. Artinya X itu bisa kita cari dengan 30 dikalikan dengan 10.000 dibagi dengan 4. Maka ini kita coret. Di sini tinggal 2.500. Nah, kemudian 30-nya kita kalikan dengan 2.500, hasilnya adalah 75.000. Nah, itulah perjalanannya kalau dia 30 km. Perhatikan ini. Tarif awalnya 5.000. Maka total yang harus dia bayar itu adalah 75.000 ditambahkan dengan 5.000 atau tarif awalnya. Maka totalnya adalah 80.000. Inilah yang harus dia bayar kalau menempuh sejauh 30 km. Maka jawabannya yang D. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang nomor 4. Jika 10 pangkat N sama dengan 4, maka nilai dari 10 pangkat 2N tambah 1 adalah titik-titik. Nah, kita pertama sekali menjabarkan ini dulu. Nah, artinya 10 pangkat 2N tambah 1 ini kan sama dengan 10 pangkat 2N dikalikan dengan 10 pangkat 1. Nah, kemudian kita masuk ke sini. Nah, yang ini kan bisa kita jabarkan lagi 10 pangkat N kemudian dipangkatkan dengan 2 dikalikan dengan 10 pangkat 1 itu kan sama dengan 10. Nah, ini kan berasal dari gini, A pangkat M, kemudian ini N, ini kan sama dengan A pangkat M, kemudian dipangkatkan dengan N. Sama ini. Nah, berarti ini sama dengan berapa? 10 pangkat N itu kan 4, maka 4 pangkat 2 itu sama dengan 16. Dikalikan dengan 10, maka hasilnya sama dengan 160. Nah, gitu dia caranya. Berarti jawabannya yang D. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang nomor 5. Sisa pembagian suku banyak 2x pangkat 2012 dikurang 5x pangkat 2010
ditambah 4x pangkat 12 tambah x pangkat 10 kurang 2x pangkat 6 dikurang 1 oleh x pangkat 2 kurang 1 adalah titik-titik. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu konsep sisa pembagian suku banyak itu bagaimana. Nah, begini dia. Kalau misalkan ada suatu fungsi, jika dibagi dengan x dikurang a, maka akan memperoleh sisa sebesar fa. Nah, A ini kita peroleh dari ini ya, dari pembaginya. Nah, ini supaya 0 maka X-nya sama dengan A. Nah, jadi ini juga sama konsepnya kita buat. Berarti dari sini supaya 0, X pangkat 2-nya sama dengan berapa? Sama dengan 1 kan? Nah, kemudian yang ini kita jabarkan fungsi awalnya ini. Berarti 2X pangkat 2 dipangkatkan dengan berapa? 1006, ya kan, dikurang 5 dikalikan dengan x pangkat 2 dipangkatkan dengan 1005 ditambah 4 dikalikan dengan x pangkat 2 pangkat 6 ditambah x pangkat 2 pangkat 5 dikurang 2x pangkat 2 pangkat 3 dikurang 1, ya kan? Nah, tadi x pangkat 2 nya sama dengan berapa? 1 ya. Nah, karena dia positif, maka ini hasilnya 1 kan? 1 pangkat 1006 itu kan 1, maka ini 2 dikurang 5 ditambah 4 ditambah 1 dikurang 2 dikurang 1 sama dengan, nah yang ini negatif 3, positif 1, yang ini positif 2, berarti hasilnya negatif 1. Inilah yang merupakan sisanya. Maka jawabannya ya B. Begitu caranya, cara singkatnya. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang nomor 7. Daerah arsiran diagram Venn di bawah ini adalah titik-titik. Nah, sekarang perhatikan diagram Venn ini. Diagram Venn ini yang diarsir itu adalah sebagian daerah B. Nah, sama sekali daerah A itu tidak diarsir dan juga si daerah C ini tidak diarsir. Nah, berarti boleh kita katakan A komplement, artinya di luar A kan gitu. Nah, irisan B, ya kan? Irisan B itu berarti daerah yang ini. Nah, ternyata di luar C itu adalah berarti irisan C komplement. Ini dia jawabannya. Berarti yang B. Gampang ya. Nah, artinya kayak gini, pemahamannya kayak gini. Kalau misalnya ada suatu daerah arsiran, misalkan kita katakan di sini, yang ini adalah daerah si A dan juga daerah si B, maka ini boleh kita katakan daerah arsirannya ini adalah A komplement, ya kan? Tapi boleh juga kita katakan yang ini A kurang B, tidak anggota si A tetapi anggota si B, berarti kan daerah ini. Paham ya? Nah, kita masuk ke pembahasan yang nomor 8. Persamaan kuadrat x pangkat 2 kurang 6x tambah A mempunyai akar-akar x1 dan x2 jika x1, x2 dan x1 tambah x2 adalah merupakan 3 barisan aritmatika, maka konstanta A itu berapa? Nah, perhatikan ya, x1, x2 dan x1 tambah x2 ini adalah merupakan barisan aritmatika, maka berlakulah dia itu 2x2 sama dengan x1 ditambah x1 tambah x2. Nah, jadi dari sini kita peroleh 2x2, yang ini berpindah aja, berarti ini dikurang x2 sama dengan 2x1 kan gitu. Nah, berarti dari sini kita peroleh x2 itu sama dengan 2x1. Paham ya? Nah, sekarang masuk kita ke persamaannya. X pangkat 2 kurang 6x ditambah A sama dengan 0, mempunyai akar-akar yaitu x1 dan x2. Nah, kalau kita gunakan rumus jumlahnya, x1 tambah x2, ini rumusnya apa? Min B per A. Nah,
Ternyata B-nya negatif 6. Ketemu negatif maka ini hasilnya 6. Perhatikan, tadi X2 itu adalah 2 kali X1. Maka kita substitusikanlah ini ke persamaan ini. Jadi X1 ditambah 2 kali X1 sama dengan 6. Ini kan 3X1 ya. Nah, maka X1-nya sama dengan 2. Nah, kalau X1-nya sama dengan 2, maka X2-nya sama dengan 4. Dari mana? Dari sini kita substitusikan balik lagi. Nah, jadi untuk mencari A-nya kita gunakan rumus perkalian. X1 dikalikan dengan X2 ini adalah C per A. C-nya berapa? A. Ya kan? Yang ini. Nah, berarti ini adalah A. X1-nya 2, X2-nya 4, maka 8 sama dengan A. Ini jawabannya. Yang E. Paham ya? Nah, sekarang masuk kita ke pembahasan yang nomor 9. Nah, yang ini adalah merupakan soal-soal bahasa pandu. Artinya, ini tidak bisa kita baca dengan baik dan juga benar. Nah, dikatakan di soal itu K-nya sama dengan 5. Maka yang ditanyakan adalah yang ini. Nah, kalau ada soal yang seperti ini, usahakan kamu buat dulu huruf A, B, C, D sampai dengan Z supaya mempermudah kita. Nah, artinya gini, kan K-nya sama dengan 5 ya. Maka kalau dia A sama dengan 1 kan gitu. B sama dengan 2. Nah, ini berurutan ya sampai Z. Misalkan yang ini C sama dengan 3, D sama dengan 4, dan juga E sama dengan 5. Nah, ternyata kan di sini K sama dengan 5. Nah, berarti ini bisa kita simpulkan si K itu sama dengan si E sama dengan 5. Ya kan? Nah, berarti boleh kita katakan mulai dari si K ini berarti ini sama dengan E. Berarti kita lanjut lagi nih hurufnya. E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Balik lagi ke sini. U, V, W, X, Y, Z. Kemudian A, B, C, D. Nah, kayak gini dia caranya. Nah, sekarang masuklah kita ke soalnya. Si H itu sama dengan apa? Sama dengan B kan? Berarti ini boleh kita ubah jadi B. Kayak gitu. Si K itu sama dengan apa? Kita lihat. Oh, ini si E. Maka ini sama dengan E. Nah, si X nya sama dengan apa? Si X sama dengan R. Maka ini R. Maka si G itu sama dengan, nah lihat si G. Ini A ya. Si V itu sama dengan apa? Sama dengan P. Nah, sekarang masuk kita ke Q-nya. Q-nya itu sama dengan apa? Perhatikan ya. Oh, ini K. Si G itu tadi sama dengan apa? Si A. Si N itu lihat si N. Yang ini sama dengan H. Berarti kan ini berapakah kan gitu. Sekarang yang ini N. N itu sama dengan H. G itu si A. Y itu sama dengan apa? Ini perhatikan. Ini S. Maka di sini S. O itu sama dengan apa? Ini I. Maka ini hasil kan gitu ya. Nah, nanti kamu cocokkan aja ya dengan huruf yang di bawah ini dari kata-kata yang di atas ini. Akan kamu jumpai kata-kata seperti ini. Berapakah hasil dari 1 ditambah 1? Itu maksudnya. Perhatikan hasilnya kan 2. Nah, sekarang lihat 2 itu hurufnya apa? 2 itu adalah, sekarang si D, lihat D yang ini ya. Si D yang ini. Berarti si J, U. Mana U? Yang ini ya. Berarti yang ini adalah si A. Kemudian A. A itu yang mana? Oh, yang ini. Berarti dia itu si G. Maka jawabannya yang ini, Zak. Berarti yang D. Gitu caranya. Kita masuk ke pembahasan yang nomor 10. Ini adalah soal pengkodean. Jika kata kuan dikodekan sebagai 2346. Nah, boleh kita tulis di sini. Kalau dia kuan,
Maka ini 2, 3, 4, 6. Dan zat dikodekan sebagai 749. Maka kata atkun dikodekan sebagai titik-titik. Nah, perhatikan ya. Ini 2, 3, 4, 6. Ya kan? Nah, berarti ini sama dengan 7. A itu 4 ya. Ini 4, 9. Maka atkun itu tadi apa? Si A itu sama dengan 4. Kemudian si T itu sama dengan apa? 9. Kemudian si K itu sama dengan apa? 2. Si U itu sama dengan apa? 3. Si N itu sama dengan apa? 6. Maka pengkodean untuk kata atkun itu adalah 49236. Ini dia kodenya. Maka jawabannya yang